Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pembelajaran hari ini. Pembelajaran tematik kelas 2, tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Marilah kita awali perjumpaan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ulfa berharap semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, baik, semangat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Mari bacalah percakapan berikut ini. Bacalah dengan suara yang nyaring. Di sini ada percakapan antara Benny dan Lani. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Benny, Lani, ayo tangkap bola operanku. Lani, aduh, operan Benny terlalu kuat, akhirnya mengenai kepala Lani. Benny, maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Lani, tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Benny, terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih berhati-hati saat mengoper bola. Lani, ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Nah, jadi di sini ada percakapan antara Benny dan Lani. Pada saat berolahraga, Benny mengoper bola kepada Lani, tetapi tanpa disengaja ternyata mengenai kepala Lani. Kemudian Benny meminta maaf kepada Lani, dan Lani pun memaafkan Benny. Kalian juga seperti itu ya. Jika ada teman yang meminta maaf, kalian juga harus memaafkan. Nah, jika kalian yang salah, maka kalian harus berani untuk minta maaf. Coba jawab pertanyaan dari Bu Ulfa ya. Siapa yang meminta maaf? Yang meminta maaf adalah Benny. Siapa yang memaafkan? Yang memaafkan adalah Lani. Mengapa Benny meminta maaf? Karena Benny tidak sengaja mengoper bola mengenai kepala Lani. Apakah Lani memaafkan Benny? Iya, Lani memaafkan Benny. Anak-anak, saat kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Nah, jika ada teman kita yang meminta maaf, maka kita juga harus berani untuk memaafkannya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar berikut. Di situ ada percakapan beberapa orang di dalam kelas. Nah, Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Nah, di sini ada percakapan, bagaimana kalau bermain bola kasti? Kemudian teman lainnya menjawab, baiklah teman-teman, kali ini kita bermain bola kasti. Teman lainnya juga menjawab, setuju. Nah, musyawarah itu seperti itu. Musyawarah itu artinya kita berdiskusi, kita membahas sesuatu bersama-sama. Kira-kira kita mau main apa ya? Itu tuh ditentuinnya bersama, nggak cuma satu orang aja yang menentukan. Misalnya mau main bola, terus semuanya harus ngikutin pengennya kita untuk main bola. Nah, itu tuh
Nggak boleh seperti itu. Bolehnya apa? Bolehnya itu bermusyawarah. Kita tanya dulu sama teman kita, enaknya main apa ya? Gitu. Nanti teman-teman akan menjawab. Ada yang ingin main bola, ada yang ingin main kasti atau apa. Nah, nanti kalian setujunya main apa? Nah, itulah permainan yang akan kalian mainkan. Seperti itu. Itu namanya bermusyawarah. Nah, coba di buku paket kalian halaman 129, ayo menulis. Perhatikan gambar di atas, gambar yang tadi ya. Perilaku di atas sesuai sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya? Tuliskan sila tersebut pada kolom berikut. Nah, sila keempat Pancasila itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Coba kalian salin ini di buku paket kalian halaman 129 ya. Silahkan disalin, nanti kalau udah disalin, difoto, dikirim ke Bu Ulfa. Berikutnya, ayo bercerita. Pernahkah kamu melakukan gotong royong? Pernah atau tidak? Bu Ulfa yakin kamu pernah melakukan gotong royong. Nah, coba tuliskan pengalaman kamu pada kolom berikut. Tulis ya di situ pengalaman kalian bergotong royong. Misalnya kalian pernah gotong royong apa? Oh, misalnya pas bersih-bersih sebelum hari kemerdekaan, atau gotong royong setiap hari Minggu bersama warga atau apa. Kalian punya pengalaman apa tentang gotong royong? Tulislah pengalamanmu saat gotong royong. Tuliskan pada buku paket kalian masing-masing. Nah, nanti kalau udah ditulis, sudah dikerjain, kalian juga fotoin, kirim ke Bu Ulfa supaya Bu Ulfa bisa mengoreksinya secara langsung. Nah, apakah kalian masih ingat apa lambang sila keempat Pancasila? Iya, lambang sila keempat Pancasila adalah kepala. Ini kalau kalian ada lupa, kalian bisa sambil ingat-ingat. Lambang sila ke-1 adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, rantai emas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila keempat, kepala benteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada subtema 3 ini, kalian akan mempelajari tentang contoh-contoh perbuatan di sekolah yang sesuai dengan sila keempat. Ingat ya, sila keempat, lambangnya kepala benteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nanti kalian kan akan menjumpai soal-soal, misalnya ketika kalian penilaian akhir semester atau PAS, kalian pasti menemui soal-soal yang harus kalian jawab. Nah, ini Bu Ulfa kasih tahu kata kunci dalam mengerjakan atau dalam menjawab pertanyaan tentang sila keempat. Nih, kata kuncinya yang pertama adalah musyawarah. Misalkan, siswa kelas 2 bermusyawarah menentukan ketua kelas. Misalnya ada soal siswa kelas 2 bermusyawarah menentukan ketua kelas. Sesuai dengan sila berapakah perbuatan itu? Nah, berarti kalian bisa menjawab sesuai dengan sila keempat. Seperti itu. Kata kunci kedua, diskusi. Contohnya, Beni dan Lani berdiskusi membahas pelajaran tematik. Seperti itu ya. Kata kunci ketiga, kerjasama. Siswa kelas 2 bekerja sama membersihkan kelas. Kata kunci keempat, gotong royong.
Seluruh warga sekolah gotong royong membuat taman bunga sekolah. Kata kunci kelima, mufakat. Apa itu mufakat? Mufakat adalah hasil keputusan bersama, dan kita harus menghormati keputusan tersebut. Kata 6, yaitu lambang dari sila keempat. Lambangnya apa? Lambangnya adalah kepala banteng. Seperti itu ya. Jadi ketika nanti kalian menjumpai pertanyaan, misalnya gini, seluruh warga sekolah gotong royong membuat taman bunga sekolah. Perbuatan tersebut sesuai dengan sila keberapa? Pasti kalian udah langsung bisa jawab, yaitu sesuai dengan sila keempat. Seperti itu ya. Apakah sudah paham? Ulfa harap udah paham ya. Insya Allah ini tidak terlalu kan dipelajari dengan baik. 5 pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut ini di buku tulis kamu. Kamu tulis dulu soalnya, baru kamu jawab. Pertanyaan yang pertama, apa lambang sila keempat Pancasila? Itu kamu tulis aja, nggak usah digambar. Pertanyaan kedua, bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Pertanyaan keempat, apa pengertian mufakat? Pertanyaan kelima, bolehkah kita memaksakan pendapat kita saat bermusyawarah? Nah, jika kalian sudah menulis pertanyaan ini di buku tulis, kemudian kalian jawab, kemudian fotokan dan kirimkan ke WA Bu Ulfa supaya Bu Ulfa bisa mengoreksi sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Gitu ya. Jadi, tugasnya yang tadi masih ingat yang di buku paket tadi ya, menuliskan sila keempat yang di buku paket tadi, terus menuliskan pengalaman tentang gotong royong, ditulis di buku paket juga. Terus tugas yang ketiga adalah menjawab 5 pertanyaan ini di buku tulis. Nanti 3-tiganya kalian foto dan kalian kirim ke Bu Ulfa. Apakah bisa dipahami? Ya, Bu Ulfa harap kalian udah paham tentang materi dan tidak lelah untuk berpesan kepada kalian agar selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Dikurangin main bepergiannya, di rumah aja, perbanyak belajar, perbanyak membaca, perbanyak kegiatan positif di rumah. Supaya apa? Supaya kita semua selalu terlindungi dari virus dan penyakit yang ada di luar rumah. Seperti itu anak-anak. Mari ya, kalau sudah paham, sudah selesai, silahkan dikerjakan tugasnya, tetap semangat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.